Bro, pernah nggak sih lu ngerasa udah ngeluarin semua effort buat seseorang, tapi akhirnya malah ditinggalin tanpa alasan yang jelas? Kayak lo udah kasih segalanya kayak perhatian, waktu, energi, bahkan perasaan yang lo sendiri enggak pernah kasih ke orang lain sebelumnya. Tiap notif masuk dari dia, lo senyum-senyum sendiri. Tiap dia cerita masalah, lo jadi pendengar setia. Tiap dia butuh support, lo udah duluan standby kayak customer service 24 jam. Tapi tahu-tahu dia mulai berubah. Dulu chat duluan, sekarang dibalas pun lambat. Dulu nyari-nyari lo terus sekarang kayak ngilang di telan bumi. Sakit pakai banget kan, bro? Bingung dat? Jelas, bro. Tapi paling parahnya lu masih berharap, bro. Padahal semua tanda-tandanya udah jelas. Dia ngejauh. Tapi anehnya lu masih nyari-nyari alasan. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia butuh space. Mungkin gua yang terlalu agresif. Lo mulai nyalahin diri sendiri. Mikir kalau lo yang terlalu lebay. Padahal kenyataannya bisa jadi bukan lo yang salah, tapi dia yang belum siap nerima perasaan sebesar itu. Dan di titik ini, lo perlu kenalan sama satu istilah psikologi yang sering banget kejadian di dunia percintaan, yaitu LAKG atau kebocoran emosi. Biakin. Ini bukan bocor kayak air galon bocor atau atap kosan lepas hujan deras. Ini bocor yang enggak kelihatan tapi efeknya dalam. Bocoran perasaan yang enggak sengaja keungkap lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, cara dia mandang lo, atau respon-respon kecil yang kayaknya biasa aja. Padahal sebenarnya penuh makna, bro. LAKG ini sering muncul pas seseorang berusaha keras nutupin perasaannya. Entah karena dia takut, ragu, atau belum siap. Misalnya dia sebenarnya nyaman sama El tapi malah panik sendiri karena enggak nyangka bisa se-attach itu. Akhirnya dia ngejauh bukan karena benci, tapi karena takut jatuh terlalu dalam. Dan lucunya kadang dia sendiri enggak sadar. Dia mikir ngejauh itu solusi buat jaga jarak. Padahal perasaannya bocor kemana-mana. Lo ngerasa dia suka. Lo bisa lihat dari matanya yang nyari-nyari lo di keramaian dari cara dia nanggepin lo yang kadang terlalu hangat untuk disebut temenan doang. Tapi tetap dia milih mundur. Dia lebih milih jadi orang asing yang pernah dekat daripada ngambil risiko buat jatuh dan patah. Jadi kalau lo lagi di fase ini, bro, lo nggak gila, lo nggak halu, dan lo nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Ngebaca kode-kode yang bocor tapi enggak pernah dapat kejelasan. Nungguin seseorang yang kayaknya suka tapi enggak pernah ngaku. Bertahan di situasi yang enggak pasti. Cuman karena masih percaya dia pasti balik. Tapi ya gitu, bro. Kadang orang enggak menjauh karena benci, tapi karena terlalu sayang dan enggak tahu gimana cara ngadapinnya. Oke, bro. Kita bakal bahas topik yang sering banget bikin overthinking jam 2. Pagi yang mungkin udah lama banget muter-muter di kepala lo tapi enggak pernah dapat jawaban pasti. Pertanyaannya simpel sih, bro, tapi efeknya bisa nyeret hati. Kenapa ya? Dulu dia semangat banget ngechat, sekarang tiba-tiba ngilang kayak ditelan bumi. Kenapa gue yang terus effort, tapi dia cuek kayak enggak pernah ada apa-apa. Gue tahu lu pernah mikir, jangan-jangan gue ditolak halus nih. Dan iya, banyak cowok atau siapapun yang berjuang suka mikir gitu kayak, oh, ya udahlah dia mungkin enggak suka sama gue. Tapi tunggu dulu, kenyataannya enggak sesimpel itu, beb. Kadang cewek atau siapapun yang lo suka ngejauh bukan karena enggak ada rasa, tapi justru karena perasaannya gede banget. Sampai-sampai dia sendiri bingung harus gimana. Ada yang takut cintanya enggak dibalas. Ada yang trauma dari hubungan sebelumnya. Ada juga yang terlalu nyaman tapi malah panik sendiri karena ngerasa mulai kehilangan kontrol. Jadi mereka milih kabur bukan karena benci, tapi karena takut jatuh lebih dalam. Lucu ya, bro, tapi itu nyata. Hari ini gue mau cerita soal 5 tanda kuat kalau sebenarnya dia suka tapi milih ngejauh duluan. Iya, bukan karena ilf atau pengen nutup pintu, tapi karena hatinya lagi mikir keras. Gimana kalau dia nggak ngerasa yang sama atau gue belum siap kalau harus sakit lagi. Dan ini penting buat lo tahu supaya lo nggak langsung nyerah atau malah salah paham dan jadi mikir negatif tentang diri sendiri. Kadang masalahnya bukan lo yang kurang, tapi dia yang masih berjuang sama hatinya sendiri. 1. Menghindar tapi masih mantau diam-diam. Lu pernah nggak sih ngalamin cewek yang awalnya aktif banget balasnya cepat, rame, seru tiba-tiba kayak lost connection? Bro, dibalasnya 2 hari kemudian itu juga cuman hehe atau oh iya.
Story lo udah nggak pernah dia lihat lagi. Padahal dulu rajin banget kasih reaksian tiap lo upload. Terus lo mikir, wah, fix dia udah ilf. Tiba-tiba teman lo bilang, si itu nanya lu loh. Katanya sekarang lu rajin ngegimnya. Lah, dia dapat info dari mana coba? Story aja kagak pernah muncul. Masa bisa tahu kegiatan lo segitunya? Nah, ini nih yang namanya emotional monitoring. Alias dia masih peduli, masih mikirin lo, tapi milih mantau dari jauh. Kayak bayangan selalu ada, tapi enggak kelihatan, bro. Menurut psikolog Dr. Lisa Firestone, orang yang punya kecemasan dalam hubungan biasanya enggak berani maju langsung. Jadi, apa yang mereka lakuin? Mantau lo diam-diam. Bisa dari akun fake, bisa juga dari nanya-nanya ke teman lo. Yang lucu lagi, bro, dia tuh sering kali lebih update soal lo dibanding teman dekat lo sendiri. Tahu lo suka makan ayam jepret belakang kos? Tahu lo baru posting kuotes galau jam 2. Pejai. Bahkan tahu lo yang like postingan siapa. Tapi ya itu dia nggak pernah kasih tanda langsung. Bro, stalking? Iya. Interaksi enggak. Kenapa? Karena dia lagi ribet sama pikirannya sendiri. Pengen dekat tapi takut kecewa? Bro, pengen ngejaga jarak tapi takut nyesel dan kehilangan. Akhirnya ya gitu dia munculnya cuman lewat jejak digital doang. 2. Dingin banget tapi cemburuan. Bro, lo udah usaha mati-matian. Chat duluan, ngajak ngobrol, ngajak ketemu juga udah dicoba. Tapi balasannya kayak robot. Datar, hambar, enggak ada semangat. Kayak jalan tol Karawang yang lurus-lurus aja. Enggak ada tanjakan, enggak ada tikungan. Tapi coba deh lu upload story bareng cewek lain. Meskipun itu cuma teman satu kelompok ngerjain tugas, tiba-tiba dia upload story lagu galau atau lebih parah langsung hilang kayak ninja. Itu tandanya dia lagi kena yang namanya rete jealousy. Cemburu tapi enggak mau ngaku karena status lo berdua belum jelas. Cewek kayak gini biasanya gengsinya setinggi langit. Di depan lo enggak kok, biasa aja. Tapi di dalam hati siapa itu cewek di story-nya? Dia enggak ngomong langsung. Tapi lu bisa ngerasain dari sikapnya. Tiba-tiba dia jadi dingin, jaga jarak, tapi matanya penuh kode. Bro, tatapannya beda, balas chat makin lama, tapi masih sering view story lo pakai akun cadangan. Mungkin itu semua tanda bahwa lo sebenarnya punya tempat di hatinya. Dia sakit tapi takut jujur, takut ditolak, takut kecewa. Dan akhirnya dia lebih milih pura-pura enggak peduli. Padahal hatinya udah chaos.